Ultrasonic flow meter adalah flow meter yang dalam pengukurannya berdasarkan pada velocity dari fluid, baik liquid maupun gas dengan menggunakan prinsip kerja dari ultrasound. Ultrasonic flow meter atau UFM merupakan meter jenis inferensial mengukur secara tidak langsung yang menentukan kecepatan alir cairan dengan mengukur waktu transit pulsa suara frekuensi tinggi yang melintasi pipa aliran. Waktu transit adalah waktu yang diperlukan pulsa suara yang melintasi pipa dalam dua arah, yaitu searah dan berlawanan arah dengan arah aliran. Perbedaan waktu antara keduanya tersebut sebanding dengan rata-rata kecepatan alir cairan. Karena pengukuran aliran berdasarkan waktu transit, maka metode ini disebut juga dengan Ultrasonic Transit Time Flow Meter. Prinsip kerjanya adalah Ultrasonic Transit Time Flow Meter menggunakan transducer akustik yang dapat mengirim dan menerima pulsa akustik frekuensi tinggi. Transducer akustik ditempatkan pada kedua sisi pipa sedemikian hingga pulsa akustik bergerak melintasi pipa dalam arah diagonal seperti yang dapat dilihat dari gambar. Metode transit time didasarkan pada pengukuran jangka waktu transmisi pulsa akustik yang melintasi pipa pada kedua arah yang berlawanan. Sistem pengukurannya didasarkan pada kenyataan bahwa pulsa akustik yang melintasi pipa secara diagonal searah aliran cairan membutuhkan waktu lebih cepat dari pulsa akustik yang bergerak pada arah yang berlawanan dengan aliran. Perbedaan waktu antara kedua pulsa akustik tersebut sebanding dengan kecepatan alir rata-rata sepanjang lintasan pulsa akustik. Dari gambar yang sebelumnya, pulsa akustik yang melintasi pipa searah aliran membutuhkan waktu TA lebih besar dari B sama dengan L per dalam kurung C plus V cos Q. Sedangkan pulsa akustik yang melintasi pipa pada arah berlawanan dengan arah aliran membutuhkan waktu TB lebih besar dari A sama dengan L per dalam kurung C min V cos Q. Dengan L adalah panjang lintasan pulsa akustik, C adalah kecepatan suara dalam cairan, Q adalah sudut antara lintasan pulsa dan suhu pipa, serta V adalah kecepatan alir rata-rata cairan dalam pipa. Dari kedua persamaan tersebut diperoleh kecepatan alir rata-rata cairan menjadi V sama dengan dalam kurung L per 2 cos Q dikali dalam kurung TB lebih besar dari A dikurang TA lebih besar dari B per dalam kurung TB lebih besar dari A dikali TA lebih besar dari B. Ultrasonic flow meter dengan jumlah transducer banyak atau multitransducer dapat digunakan untuk mendapatkan jumlah lintasan yang banyak sehingga diperoleh lebih banyak informasi mengenai distribusi kecepatan alir cairan pada pipa flow profile yang pada akhirnya dapat meningkatkan akurasi alat ukur ini. Pengukuran flow rate dengan menggunakan metode ultrasonic flow meter melibatkan beberapa bagian peralatan sesuai dengan fungsi dan tujuan seperti alat pengirim transmitter dan penerima receiver untuk frekuensi akustik. Pada elemen pengirim, transducer berfungsi mengubah tegangan listrik frekuensi tinggi menjadi getaran kristal akustik, sedangkan pada elemen penerima, transducer mengubah getaran kristal akustik menjadi sinyal listrik. Gambar berikut ini menunjukkan komponen utama dari UFM. Tipikal urutan operasi UFM adalah sebagai berikut. Yang pertama ada emission. Sinyal processing unit atau SPU mengirimkan sinyal elektronik ke transducer, sehingga transducer menghasilkan pulsa akustik yang merambat dalam cairan. Yang kedua ada reception. Pulsa akustik menyeberangi pipa dan menyentuh transducer lainnya yang ada di seberang, sehingga transducer tersebut bergetar dan menghasilkan sinyal elektronik. Yang ketiga ada conversion. Rangkaian penerima dalam SPU menerima sinyal elektronik dari transducer penerima untuk diproses lebih lanjut. Yang keempat ada sinyal treatment. Berdasarkan algoritma pabrik, SPU melakukan perhitungan untuk mendapatkan TB lebih besar dari A dan TA lebih besar dari B. Yang kelima, transit time method. SPU menggunakan perbedaan antara TB lebih besar dari A dan TA lebih besar dari B untuk menghitung kecepatan alir cairan rata-rata sepanjang lintasan pulsa. Yang keenam, volumetric flow rate calculation.
Bergantung pada jumlah pad, bentuk geometrisnya serta algoritma pabrik, SPU menggunakan nilai kecepatan alir rata-rata yang diperoleh pada tahap sebelumnya untuk menghitung volumetric flow rate. Yang terakhir, output refresh. SPU mengulangi langkah-langkah pengukuran tersebut di atas sesuai waktu refreshnya. Partikel padat, gelembung udara, dan kandungan air bisa mengganggu perambatan pulsa akustik dalam cairan. Gangguan tersebut umumnya berupa refraction, reflection, attenuation, dan distortion. Sistem dilengkapi dengan algoritma dari pabrik untuk memonitor gangguan ini dan akan membatalkan hasil pengukuran jika terjadi gangguan. Standar UFM untuk kastodi. Penggunaan UFM untuk kastodi transfer diatur dalam API Standard NPMS. Standar ini menjelaskan kriteria dan persyaratan yang diperlukan pada UFM agar bisa digunakan sebagai alat ukur hidrokarbon cair untuk kastodi transfer, yang meliputi aspek perancangan, instalasi, operasi, dan pemeliharaan. Gambar berikut adalah konfigurasi tipikal UFM untuk kastodi transfer sesuai standar tersebut. Bisa kita lihat pada gambar, tertera keterangan untuk masing-masing angka. Keunggulan dari ultrasonic flow meter. Yang pertama, tidak ada penghalang di lintasan aliran, sehingga tidak ada pressure drop. Yang kedua, tidak ada part bergerak atau moving part, sehingga tidak ada bagian part yang aus yang menyebabkan maintenance cost rendah. Yang ketiga, model multisensor mempunyai ketelitian lebih tinggi. Yang keempat, dapat digunakan untuk mengukur flow fluida yang korosif dan slurry. Yang kelima, tersedia model portable yang cocok untuk dibawa kemana-mana untuk analisa dan diagnosa di lapangan. Yang keenam, untuk model clip-on akan diaplikasikan pada ukuran pipa yang besar di atas 10 inci, akan lebih ekonomis dibandingkan dengan jenis flow meter lainnya. Kelemahan. Yang pertama, biaya pengadaan awal yang tinggi. Yang kedua, model single pad atau one beam tidak sesuai untuk pengukuran kecepatan aliran atau flow velocity yang bervariasi di atas range Reynolds number. Yang ketiga, untuk pengukuran pada ukuran kecil harganya sangat tinggi.